Bismillahirrahmanirrahim. Beliau untuk menunjukkan suasana di Haramain, bisa dilihat di sebelah-sebelah di sekitaran. Jadi timbullah sebuah pertanyaan yang sifatnya ingkar, yaitu mosok segini banyak orang ini masa kafir semua gitu kan? Kan nggak mungkin kafir semua gitu kan ya. Jadi di video cuplikan sebelumnya sudah apa namanya ketika orang-orang sholat itu, dan alhamdulillah di sini sofnya sudah rapat-rapat, diketahui bahwa di sini masya Allah seluruh umat Islam sedunia pusatnya di sini. Jadi bukan di Kediri, pusatnya di sini, di Ka'bah di sini. Sebelah sini ada Ka'bah di sana. Nah, alhamdulillah. Dan ini masya Allah ukhuwah Islam, akhul muslim, ini semua saudara muslim kita. Dan jangan sampai kita memvonis mereka kafir. Bagaimana mungkin kafir? Tidak mungkin kan? Padahal Rasulullah SAW dan syariat Islam telah mengajarkan kepada kita apa itu Islam. Di dalam hadis Jibril, yang dikatakan hadis Jibril itu sebagai pondasi syariat Islam, yaitu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, mal Islam? Apa itu Islam?" Rasulullah menjawab, dan ini definisi Islam dan sangat jelas sekali ini. Formatnya sangat jelas sekali. Al-Islamu, apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Dan jawaban malaikat Jibril apa? Shadaqta. Nah, teman-teman saudara tua ini Jokam memiliki syariat baru. Mereka menambahkan dan ditambah dengan berjamaah, berimam, berbeat, bertaat. Ini definisi dari mana gitu? Padahal Rasulullah SAW sudah ketika selesai menyebutkan rukun Islam yang 5, habis itu selesai titik, malaikat Jibril menjawab, "Shadaqta, benar kamu Muhammad." Seumpama ternyata ada penambahan bahwa tidak sah, rukun Islam itu harus memiliki imam, harus berbeat, bertaat dan lain sebagainya, itu pasti malaikat Jibril tidak bilang shadaqta, kadzabta, harusnya seperti itu. Makanya syariat Jokam ini kok bisa ada penambahan itu dari mana gitu? Mangkul dari siapa gitu? Mangkul dari siapa? Ajaran dari siapa? Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Nah, malaikat Jibril sebagai perantara dari Allah Ta'ala tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kok bisa terdapat pemahaman seperti itu? Itu sudah pasti itu adalah sebuah bid'ah. Dan bid'ah itu kan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau memang Anda mengaku bahwa berpedoman Quran hadis, kerjakan dengan yang benar gitu. Dan pahami Quran hadis dengan pemahaman yang benar, jangan sakar PDW. Dan untuk memahaminya itu gak gampang, untuk alat bahasa Arab, nahwu sharaf dan lain sebagainya, usul fikih, usul tafsir dan lain-lain. Kalau tidak ahli dalam hal-hal seperti itu, mana mungkin bisa memahami syariat Islam dengan baik. Nah, lalu berikutnya konsekuensi ketika orang itu sudah menjadi orang Islam. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhu 'ala Allah. Saya Nabi diperintahkan untuk memerangi orang kafir sampai mereka syahadat, lalu sholat, lalu zakat. Nah, lalu ketika orang itu sudah menjadi Islam, nah ini kita pindah tempat ya karena tadi diusir. Orang ketika sudah sudah syahadat, maka ada hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah
fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya ini diperintahkan untuk memerangi orang kafir sampai mereka syahadat, sholat dan zakat. Ketika mereka sudah sudah syahadat, sholat dan zakat, maka harta dan darahnya itu haram, kecuali hakul Islam. Bagaimana mungkin saudara tua juga menghalalkan darahnya orang Islam yang sudah syahadat, sholat dan zakat dengan dalil la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardh ila dan lain sebagainya. La yahillu dimanai tidak halal, haram darahnya. Tafsir dari mana? Ini persoalan kafir, persoalan pembunuh, halal haramnya darah, tapi kok bisa di semudah itu gitu loh. Menyimpulkan sebuah hukum, nggak semudah itu. Perkara darahnya orang gitu. Nah, seumpama memang harus ada syarat, dia harus berjamaah, harus berbiat bertaat. Pastinya Rasulullah gak cuma disuruh 3 hal itu tadi, pasti disuruh sampai mereka orang kafir mau syahadat, mau sholat, mau zakat dan berbiat kepada saya. Kalau belum berbiat berarti darahnya masih halal untuk dibunuh. Kan gak seperti itu hadisnya. Tapi kok bisa disambung-sambungkan itu? Itulah sesuatu pemahaman yang kurang benar. Iya, memang Quran dan hadis, tapi cara memahaminya itu harus benar gitu. Itu harus benar. Dan bahkan ada sahabat Usamah bin Zaid. Beliau itu pernah ditugaskan oleh Rasulullah untuk perang. Di salah satu kejadian perang itu ada orang kafir ketika mau dibunuh oleh Usamah bin Zaid, ketika pedang sudah diangkat, orang kafir itu syahadat, la ilaha illallah, tapi oleh Usamah bin Zaid tetap dibunuh. Ketika dilaporkan kepada Nabi mengingkari. Kok bisa kamu bunuh wahai Usamah? Apakah kamu tahu isi hatinya? Ketika kamu bela, apakah kamu tahu isi hatinya? Di riwayat lain, apakah apa yang akan kamu lakukan nanti di hari kiamat di hadapan Allah? Ini perkara penting. Seumpama dia, padahal itu ketika dilihat dari zahir, dia kelihatan banget bahwa orang kafir ini syahadat mencari perlindungan, dan Usamah berkata seperti itu kepada Rasulullah, tapi oleh Rasulullah diingkari gitu. Kalau seumpama memang kalau jadi orang Islam syarat saja kalau harus berjamaah, berbiat, bertaat dan sebagainya itu tadi, ya Rasulullah gak mungkin sedemikian rupa ingkarnya gitu. Nah, dari hal seperti ini, ketika orang itu sudah menjadi Islam, penghormatannya, hartanya, darahnya itu haram untuk diusik. Nah, bagaimana mungkin saudara tua ini sangat memudahkan di dalam mengkafirkan orang? Maka dari itu memang kalian mengakui bahwa pedomannya Quran dan hadis, tapi ada satu PR penting, yaitu bagaimana di dalam memahami Quran dan hadis tersebut. Itu PR penting, karena konsekuensinya untuk memahami Quran hadis itu ya butuh alat-alatnya. Dan lalu kalau dipikir-pikir lagi ya, antara la Islam illa bil jamaah, ucapannya Khalifah Umar, sama definisi Islam dari Rasulullah SAW, itu kuat mana? Rasulullah Nabi, Umar Khalifah, lebih kuat Nabi kan? Lalu zaman, ucapan atau sabda Rasulullah itu ketika zaman Nabi masih hidup, zaman dibentuknya syariat. Sedangkan Khalifah Umar itu ketika beliau menjabat menjadi khalifah, syariat sudah nggak ada. Bagaimana mungkin ada penambahan? Ya kalau jadi Islam ditambah berjamaah, berbiat, berimam, bertaat, itu berarti syariat baru. Nah, padahal Khalifah Umar mengucapkan la Islam illa bil jamaah itu ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, seperti itu. Maka dari itu ini sekaligus pesan, dan semoga teman-teman, keluarga, kerabat masih berada di saudara tua itu memikirkan hal ini. Ini perkara surga neraka. Antum aja ketika bisnis atau dagang gitu, ketika
menyerahkan sesuatu itu kepada bukan ahlinya, dan bahkan mungkin bisnis tapi nggak ada datanya, itu lo marah karena apa? Takut rugi dan lain sebagainya. Ini masalah surga neraka. Kok bisa semudah itu gitu di dalam agama gitu, dan semudah itu menjamin surga gitu. Padahal semua sahabat aja yang dijamin surga itu 10, lainnya seperti Abu Hurairah tidak ada jaminan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin? Ya, pikirlah. Ya, masya Allah. Ya di sini masya Allah ramai sekali tadi ya. Dan semoga apa yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan jika memang ada yang salah, ada tutur kata yang salah, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.